Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena saya SMA pantun nama pantun lagi karena kami sama-sama dari Bayang Utara. Angku Haji di Pantak Bingange Manilopo masuk air menjawab salam kepada Bapak Mange ambo undang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna hisaba. Wa yuhibbuna khalqa wa yansawna al-khaliq. Wa yuhibbuna dhunuba wa yansawna al-tawbah. Wa yuhibbuna al-maghsura wa yansawna al-maghfura. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat izin Allah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan masjid ini untuk mendirikan Ramadan. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang kita tunaikan kepada Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan dibalasi sesuai dengan niat kita masing-masing. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah moga-moga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang jahil kepada alam keislaman seperti adanya saat ini. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian, ala dua penceramah teman bawah. Anak kamu gue dari rumah itu bananya kabur dia dari rumah. Sehingga hilang pangana lain karena nasihat guru kalau tidak ada nan sabui lain si rangka dalam kabut anak teraga itu disabui. Berdasarkan hadis tadi kita sampaikan sebuah tausiah pendek judulnya penyebab manusia selalu resah dan gelisah. Hari jam 9 Lain kalau 5 menit lain yang insyaAllah 5 menit lain. Bahagia adalah tujuan hidup seluruh umat manusia. Jika ada orang yang ingin bahagia, kok batanya aku kamu Allah ini gua lain nama bahagia. Tak beda ya mak. Kacang lagi ya mak. Kalau ditanya kepada pribadi masing-masing lain nama bahagia, pasti lain ada yang tak. Sehingga orang-orang yang beriman selalu berdoa di hadapan Allah dengan ucapan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai Tuhan kami,
kami, berikanlah kepada kami hidup bahagia di dunia, berikanlah kepada kami hidup bahagia di akhirat, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Begitu ingin bahagianya kita, selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja Bapak dan Ibu-ibu, untuk mendapatkan kebahagiaan itu bermacam-macam pendapat manusia. Ada yang berkata, alangkah bahagianya ambo kalau dapat jabatan yang memadai. Ada pula yang berkata, alangkah bahagianya saya kalau dapat kayu balita segala cukup. Ada pula yang berkata, alangkah bahagianya saya kalau mendapatkan fasilitas yang cukup. Semua pendapat itu memang ada benarnya. Tetapi yang kita sebutkan tadi tidak menjamin seseorang itu hidup damai, sentosa, aman, tentram di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang pertama berkata, alangkah bahagianya saya kalau mendapatkan kedudukan yang memadai, pangkat dan tinggi. Saya sudah gabung. Tujuh datang orang lain. Orang yang pertama berkata, alangkah bahagianya saya kalau mendapatkan kedudukan yang memadai, banyak orang nambah pangkat tinggi, mato indah namun lalu malam, banyak puluh nan lalu di balik kandang situ. Yo, oh iya ya. Berarti jabatan tidak menjamin hidup bahagia. Orang yang kedua berkata, alangkah bahagianya saya kalau dapat kayu balinda segala cukup. Banyak orang yang kayu balinda mau atau dah malam malam. Orang yang hidup sederhana, kerajuk ke sawah ke ladang, sudah sembahyang tarawih, nyebat tangan lapis mimpinya, alih nyebat mimpinya boleh badan langsung sakalon pun dijauhi pada dia. Aduh kawan segala aduh lalu tete paripet, barang tabah paripet tu sampai minta tetangga. Waktu tu naik tete paripet tadi, dia mau mini moya oya baru. Namun hati resah dan gelisah, mata tidak mau terpejam. Berarti kekayaan juga tidak menjamin hidup damai di dunia, apalagi di akhirat kelak. Yang ketiga ada yang berkata, alangkah bahagianya saya mendapatkan fasilitas yang cukup. Kalau ada di atas dunia tu, banyak di atas dunia bawa, banyak orang kaya di atas dunia tu. Kalau mata orang macam ni orang tu kaya balinda, you dapat seluruh dunia denyo. Ampe orang menambang sampai trapel, para orang yang tadi tu. Mangite lara kamak tadi dema. Iyo dapat seluruh dunia dia mah. Ampe utama menambang sampai barat kotorannya kali itu. Iyo lah kalama lalu amak malam lain. Apa kiamat tadi menjawab, bah kalama lalu dia kiam. Foto dia dengan suranti ada mudang sampai gini yo. Berarti fasilitas juga tidak menjamin seseorang. Allah segala ada. Bangkit tinggi pinti ada fasilitas cukup, hati selalu resah dan gelisah. Apa penyebab semuanya itu? Nabi menjawab, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna kamsan wa yamsawna kamsan. Akan datang kepada umatku suatu kaum mereka mencintai yang lima, melupakan yang lima. Kalau itu ada di diri awak, akan selalu resah dan gelisah. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunia wa yansawna akhirah. Cinta kepada dunia, lupa di akhirat. Dek menyabit padi tidak jadi sebenarnya tu main. Lihat Allah. Allah. Lihat dah. Kenapa tadi? Ondeh
Mau lagi bu SMS salah kata lingo dah mulai pak. Ayo. Anak biasa orang sekali mengecek kedangan jawab. Kini sampai kali ini mulai dah jaleh dong. SMS lagi bu di kaki asam mudah dan naik. Berarti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, para mulanya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kemudian kami kuatkan manusia itu. Kemudian kami lemahkan kembali. Kalau nanti mau dilamahkan kedua, lamahan ini nak kakui lain, hanya menunggu bilangan sudah sukatan panua. Ajalullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Rasulullah memberi resep supaya hati tidak risah dan gelisah. Masalah dunia kecek Nabi cari ke bawah. Masalah akhirat cari ke atas. Masalah dunia cari ke bawah, awak nak punya oto cari ke bawah. Alhamdulillah lain punya oto, kawan punya Honda. Nak punya Honda cari ke bawah, alhamdulillah lain pakai Honda, kawan pakai sepeda. Dan sepeda cari ke bawah, alhamdulillah lain pakai sepeda, kawan berjalan kaki. Nak berjalan kaki cari ke bawah, alhamdulillah lain bisa jalan kawan lumpuh. Nak lumpuh cari ke bawah, alhamdulillah lain hijau, kawan mati. Kalau begitu menangkap dunia ini tidak akan ada resah dan gelisah. Dan babayo adalah lagu ibu-ibu wanitanya. Dan babayo lagu ibu-ibu majlis taklim, tapi balaguan dah di musajino. Di mana? Di kamar mandi waktu mencuci. Rupanya kamar mandi ibu tu dimungkunnya sampai pintu mapak. Di belakangnya ada kamar mandi untuk mencuci ibu. Sedang apa minum kopi, ibu menyanyi di belakang sambil mencuci. Apa di lagunya? Caliak-caliak lagi udah, rumah orang di Subarang, lah auto lah baonda, awak baak-baak. Mendengar baak-baak, kadang-kadang tak pada MP udah diambil juga, menjadi resah dan gelisah. Masalah dunia caliak ke bawah, masalah akhirat caliak ke atas. Maka orang nanggai baku jadi talon waktu mana awak baku jadi makan nyari. Mau? 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 Mau banget ada. Maka orang nang kurui karepem talon puasa maka awak nang gabut demo dah talon puasa. Masih tangke dia awak mengaku aku dah kalau. Tapi tak sipur pak. Maka orang yang hidup sederhana bisa baik pak mengawak kalau beridah terpilih karya. Dan seterusnya. Oleh sebab itu cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, membuat hati resah dan gelisah. Awak kajian bu, tak kalau melapor dalam sudah. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbuna al-mala wa yansawna hisabah. Cinta kepada harta, lupa mempertanggungjawabkan harta itu. Untuk harta ada dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana didapatkan, ke mana dibagikan? Kok dapat harta yang diajian Allah kepada awak mampu jumpa Allah? Jangan membuat lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan menjadi penghalang bagimu hartamu dalam untuk mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat demikian, ini orang yang paling rugi. Nan untuk arah tu keluarga lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling rugi. Awak yang paling kayu di atas dunia. Mati awak lain dapat di bawah 6 dulu yang kecil bu. Lain dapat di bawah tu dulu bau. Anak awak bawa masuk kubunya pak, kain putih, anak disabut dari kapan tak boleh sama-sama.
orang yang paling rugi. Harta yang dapat membantu dan menyelamatkan kita adalah harta yang telah kita infakkan di jalan Allah. Keluarga yang dapat membantu dan menyelamatkan kita adalah keluarga yang soleh. Tadi lah pakaian ibu. Barabana lah kayu awak, barabana lah kayu rumah kawak. Kalau awak mati, kurang rumah dah nama di kubur tempat. Saya kira apa? Siapa yang berbuat demikian ini orang yang paling rugi. Indah seketek pemberian Allah yang telah kita manfaatkan ini di dunia. Awak menumpang ini di dunia mak. Buktinya awak menumpang. Awak lagi ada yang membawa tanah. Tanah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Air yang kita minum kepunyaan Allah. Buktinya Allah punya. Sampai hari ini ada orang yang pandai membuat air. Beras yang kita masak kepunyaan Allah. Sampai hari ini ada orang yang pandai membuat barek. Udara yang kita hirup kepunyaan Allah. Sampai hari ini ada orang yang bisa membuat udara. Semua Allah berikan kepada kita. Allah tidak kita bayar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur akan aku tambah, jika engkar azabku akan pedih. Cinta kepada harta, lupa mempertanggungjawabkan harta itu akan selalu resah dan gelisah. Ini yang kedua. Belajar 9 lagi Bu Ah. Kita ada 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi. Yang ketiga kata Rasulullah, yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliq. Cinta kepada ciptaan Allah tapi lupa kepada Allah. Rahmat Allah dimanfaatkan tapi tidak bersyukur kepada Allah. Tadilah bersabihan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan bisa kamu menghitungnya. Lain namun ailawik sebagai dawetnya, rantian kayu sebagai pulpennya, daun kayu sebagai kertasnya untuk mencatat rahmat dan nikmat Allah. Semuanya telah habis, rahmat dan nikmat Allah masih banyak yang belum tercatat. Yang satu-satunya oleh Allah. Cuba itu mencik itu lima umur ini ya. Itu lima umur. Saja nak umur pandai minum ala barangkali hati. Tenang. Baru dia umur. Saja nak umur pandai pakai baju ala hati. Awak layangkan pandangan ke udara, nampak burung yang tabak. Saya akan metongnya. Hebatnya Allah. Awak tukia pandang awak kai, nampak laut yang berenang. Tak pernah awak buat dah. Allah yang menciptakan. Pandai awak metong baru dulu. Awak layangkan pandangan kita di darat, nampak tumbuh-tumbuhan Jawa untuk upil, untuk makan, untuk perhiasan. Tak metong Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak minta bayar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur akan aku tambah, jika engkau azabku amat pedih. Bangku itu mana banyaknya bayi Allah. Allah tidak minta bayi. Cuba bayangkan ke manusia Pak. Manusia sang nenek jasuhnya Pak. Kalau awak dapat terima kasih, nu sabut-sabut awak orang. Iyo tidak? Contoh. Ambo kapai ke Jakarta contohnya. Naik family raya di Pasar Baru. Rumah di Apa Jaya. Tidak mungkin ambo berjalan kaki dari Apa Jaya ke Pasar Baru loh. Ambo suruh adalah anak tukang ojek mantan pergi ke Pasar Baru. Nah, antan ambo cek lah ambo kapai ke Jakarta kalau ke family raya antan ambo cek. Anaknya apa? Mantan lah ambo jonda dari Apa Jaya sampai ke Pasar Baru.
Ibu di pasar baru lupa onda berhenti, ambo langsung turun. Indah langsung naik ke auto. Ada kaitannya anak tadi. Ambo mengamek langsung ke Jakarta. Pulanglah anak tadi ke Pajaya, pasti bisa itu Pak. Habis dia nak jadi buat Pajaya, kalau Pak Tulabri itu indah ini anak pendek itu. Aduh pengenang-pengenang enak sikit. Habis pulang fotonya nyobain, terima kasih dah. Baru saja tek pemberian, dapat begitu upiknya. Apalagi pemberian Allah. Lain takkan ada ibu. Oh, ya bahkan mau aja buat lagi. Pada suatu hari datanglah seseorang memperkenalkan diri di tengah-tengah masyarakat. Apa-apa ibu-ibu, saya akan tampil pada pemilihan besok ini. Oleh sebab itu, saya sebagai Pak sebuah benda memaafkanlah benda kubu. Pembunuhan langit nak abang lagi, tapi jangan lupa tanggal 9, nomor 9. Cucu aku. Lah sudah dia pulang apa tadi? Ibu di rumahnya Islam jamaah majlis taklim 150 orang. Dapat aja waktu di ibu Allah. Ibu di waktu pemilu Pak 7 inci dapatnya. Lagi kali. Oleh sebab itu kembali kepada pokok masalah tadi. Yuhibbuna khalqa wa yansawna khaliq. Cinta kepada ciptaan Allah, lupa kepada Allah. Pikul nang di luar walaupun di luar. Nang di dalam kita saja bapak ibu-ibu dah bisa dinilai jokin hidupku. Mata masih mencari, telinga masih mendengar, hidung masih mencium, darah masih mengalir, jantung masih berdenyut balapi tidak kuat. Nyuaje piti di ibu sama saji al-munawarah kapel comba, kapel comba miwa, kapel gang. Nyuaje ibu piti di ulang uang kate 100 ribu sampai ambil dari ibu. Tukai cek pakai ibu jok keleren dari kamu. Betapa kayanya Allah. Ada matu lah ya tekan di ibu gua. Apa? Lis. Pak Wo. Pak Wo. Kayak ibu amat jelek Pak Wo. Pak Wo. Tahu ni tekan ibu. Alis mato, bulu ada dia tekannya. Madiin Allah. Allah artinya. Di siku saja ada kebesaran Allah. Kalau ingin memikirkan kebesaran Allah, betapa hebatnya Allah. Di kapal wajah banyak kebesaran Allah. Contoh alis mato, abu. Menurut ibu geologi, dasar abu itu alis mato sama. Kebesaran Allah, ba'a mangko abu nama panjang sampai ke pinggul, alis mangko ba'a mangko pakai buah sampai yang mati. Panjang malu. Kalau dah nyatu di Allah ba'a kira-kira panjang ba'a alis mangko ba'a abu ba'a kira-kira. Betapa hebatnya Allah. Yang kedua kebesaran Allah, kuku. Samu dasarnya ke tulang, ke gigi, sama-sama tulang. Nyatu di Allah. Kebesaran Allah. Ba'a mangkok kuku nama panjang sajangka. Ba'a mangkok muncul gigi siapa mau muncul. Ba'a kira-kira waktu awak bawa kalau tak nyatu di Allah. 32 gigi awak mencokek ke 32 kedua. Mungkin gagah awak baru cincang dia Pak. Kalau siliang dua, awak 32. Pak Guru di Bukit Taman, Pak Sobo jadi yang tak kamu cium. Dan kalau 32 sejak tuhe. Begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dek sayang Allah kepada bapak ibu-ibu. Nyagian matu, hidung muncul. Sayang Allah nak dakek. Matu, hidung muncul, matu, hidung muncul. Saya tak bayang kau, bahaya itu kok nyopah seraan
mato di punggung, hidung diluntui, muncung tetap di situ, barang nak kasih buka untuk makan. Waktu gua buku diambil goreng ayam selesai, dibawa ke mato dulu ke buang, lain berarti yang mato. Ala sudah lain kita mato, ada keluntui, lain siap sini, barang luntui. Tapi Allah sayang kepada waktu mato, hidung dia muncung, dake-dake, diambil onde-onde kamu po, nyutalian dia mato, nyucium dia hidung po sekali, 15 menit, 2 yang lalu dia apa? Betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada cinta Allah, lupa kepada Allah akan selalu resah dan gelisah. Nyuaki awak mato dia Allah apa? Di samping membaca Quran, bergunanya kau untuk membaca Quran. Pak, di samping kami Quran banyak di rumah Quran dah tidur Allah. Kalau mati dalam rumah tanam berpuasa. Saling moyang nyarian di samping mendengar masalah politik, janganlah tausiah agama. Tangan yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjaga rezeki Allah, bagaimana untuk mengambil al-Quran dan menjama Al-Quran. Kaki nanti kadang masalah bio di samping mencari rezeki Allah, bagaimana untuk melangkah ke rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kita laksanakan, insya Allah tidak akan selalu resah dan gelisah. Yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Awak acok badoso, iyo badoso awak tahu. Mau? Iyo badoso awak. Cuma menunjuk, ada orang tak badoso menunjuk lah. Tahu? Ada orang tak badoso tahu? Kita pasti berdosa. Kadang-kadang hanya kecil dan besarnya dosa, kadang-kadang tak kurang-kurangnya dosa bantu. Cucu minta piti kawan, minta piti lah, dah ada piti minta kawan, tidak nompen pada 1.000 dosa. Karena kita selalu berdosa, awalnya tubuh Allah tidak sakit dosa wadamu, dosa bahagia. Lain pernah itu bahagia bu? Mana iya? Alhamdulillah. Dosa bahagia. Alhamdulillah. Dosa meninggal sembahyang. Pernah sembahyang ibu 3 bu? Lain itu sudah. Iyo lah kita dosa bu. Kalau dicari-cari itu mungkin tak mungkin masuk terlalu. Tapi ada jalannya. Kalau ada orang bertanya, lain mungkin juga awak masuk terlalu. Ada mana bu? Bu? Lain mungkin juga awak masuk terlalu. Lain, you betul. Ada orang sampai lain bertanya, lain mungkin juga masuk terlalu. Tidak. Waktu orang Mesir pada masuk terlalu. Kalau bertanya ni orang, lain mungkin lain. Bacanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan diri, merugilah orang yang selalu mengotori diri. Berdosa kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Allah tipu bulan puasa, bangunan lama waktu ibadah, jangan lalai kudai. Bulan puasa indah sama jo tabu udang domba uang. Kalau tabu udang semakin ke ujung semakin nambah. Kalau Ramadan semakin ke ujung semakin manis. 10 di awal namanya rahmah, 10 di tengah maghfirah, 10 di akhir adalah pembakaran dosa lebih lepas dari anggota dari siksa api neraka. Kalau orang main bola uang membagi Ramadan itu menjadi 3. Nampak kamu adalah bapak penyisihan. 10 di tengah kimia masuk semifinal, 10 di akhir masuk final. Jadi Ramadan itu tubuh 10 di awal namanya adalah babak penyisian. Waktu babak penyisian banyak yang satu katanya. Panuh saja, mencilok tropat itu saja juga. Walaupun tak pandai mengayung bola satu, 10 di tengah adalah babak semifinal. Aku yang bertanda ketik, 6 lagi tu kaji. 10 di akhir babak final, 6 masuk final itu
semakin ke ujung semakin manis dari dingin insyaallah subhanahu wa taala. Kita pergunakan, anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir buat kita. Alun tangtulo ka sampai umur kepada bulan puasa Indonesia. Ini yang hubungan dengan Allah. Kemudian hubungan sesama manusia. Wa'fu wasfahu, saling memaafkan. Para mana sucinya bulan Ramadan, kalau kita tidak mensucikan diri terlebih dahulu, maka nilai ibadah kita akan kurang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Nah, ibadah diri bertambah. Nampak tamu kepada adalah abah ke amak. Kadang-kadang ditampil lain pak. Abah nan tahu juga dia terumah dah pandai cie jua, mak nan tahu juga dia terumah dah pandai cie jua. Ndak sempat minta maaf. Kawan karib di Suranti berturui, pimpinan di Painan berturui. Kurang baik tak sempat awak minta maaf dan lupakan. Ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Anak Nabi kalau orang tuanya tidak reda, tidak bisa diselamatkan. Laisa kana de bahwa seorang anak yang bernama Kanan Nabi ya bahaya Nabi. Jangan bahaya bu. Kanan Nabi ya bahaya siapa bu? Nabi Nuh. Nuh Nabi yang lama berdakwah. Tetapi orang yang masuk agama tauhid hanya sedikit. Termasuk anaknya Kanan tidak menganut agama tauhid. Sehingga Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal di puncak gunung. Aneh, Lawi di Pasar Baru membuat kapal di puncak Bukit Bendera itu contohnya. Tapi ini perintah Allah. Nyokarajon dari Nusorang. Sehingga anaknya berpula ke menolong satu dunia masalah orang kampung. Lah sudah kakak Allah memperlihatkan kekuasaannya. Hujan sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sehingga kapal di puncak gunung tulangnya awal jai. Dah mulai beroyak-royak. Waktu kapal air disuruh oleh Nabi Nuh pengikutnya naik kapal dan berapa pasang binatang. Waktu kapal air nampak dia Nuh anak nak kena berenang. Orang tua dah sampai jalan dapat bayi anak tadi. Kanan naik lantai kapal abak kona. Tidak ada yang bisa menolong engkau kecuali Allah. Tidak ayah, saya akan berenang ke puncak gunung sana. Waktu hidupnya Bu Indah, dia gelombang besar pun datang, akhirnya dia meninggal dalam keadaan durhaka kepada orang tua, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi tidak bisa diselamatkan. Gunung Boku. Yang kedua adalah antara dua bahwa saling memaafkan suami istri. Mau coba coba menunjuk jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Siapa uwo nilai minta maaf kepada Pak Uwo menyenang puasa petang. Nunjuk. Alangkah indahnya masa bulan puasa, ibu bersalam jumpa, apa dalamnya ibu sedang tak ada lupa menangis apa di pelukan ibu. Hanya ikuti di anak-anak di belakang. Damai rasanya masuk bulan Ramadan. Tapi ini yang terlupakan. Coba kajian tidak sempat minta maaf padahal bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu banyak panas beribadah, menyenangkan hati suami ibadah.
tahun. Karena ibu senyum 2 kali minumnya. Ibadah untuk ibu. Sudah sembahyang azan, lah sudah batanak, lah sudah ibu batanak, lah laki bagi berasir, baik badak selayang, duduk daki apa, sanang daki apa macam lihat. Ibadah untuk ibu, para kawan ibadah doa. Nampak ya apa-apa ibu-ibu, ibu-ibu di tempat lain dah adi do. Kamu kau dah adi, di rumah menjadi kete. Tapi dah disikur lah. Tidak disikur di tempat lain. Apa rasa disikur kalau ada dah disikur lah. Pandai kalau di rumah menjadi BTP, kalau keluar bantu nyonya dari Arab Saudi. Apalagi majlis taklim gabungan. Tidak satu apa tak tidak apa. Jam 1:30 ibu dah mandi. Sudah mandi laki dah baju guntiang Malaysia. Ya bu. Alah sudah laki guntiang Malaysia. Tak songkok dah jilbab lawe. Alah tak songkok jilbab lawe. Kabaran kelai langsung diambil tas ketek dia. Ya bu. Ayo. Lah kabaran kelai langsung. Apa kamu ibu? Baik. Dia coba ini semua. Bertanda apa ya? Iya bu. Tidak disikul oleh sampai lah. Kalau disikul, tak kabar dah itu. Oleh sebab itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, wa'fu wasfahu, saling memaafkan satu sama lainnya. Yang terakhir kata Rasulullah, yuhibbuna al-maghfura wa yansawna al-maghfura. Kamu cinta kepada rumah, tapi lupa kepada kubur. Baru buat disejalankan itu, rumah dan kubur sama-sama sampai tinggal awak. Laya do kasur dalam kubur. Laya do listrik. Laya do HP. Semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang pulang berkata, "Don waitul kubur wa tudai." Amu itu dulu tak tahu apa. Itu apa? Pada saya kira itu jalan itu. Itu ngajar ke mana? Don waitul kubur wa tudai. Jangan kau tunggu hari esok apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Ibadah kepada Allah. Ada ibadah ringan tapi nilainya tinggi di sisi Allah. Atau kalimatun thayyibah, kalimat yang indah. Mulai kerajo bismillahirrahmanirrahim ibadah. Selesai kerajo alhamdulillahirabbil alamin ibadah. Banyak-banyak bertasbih subhanallah. 1 2 3. Tidak ada dusta di antara kita. Waktu kita taruh, iyo lah itu nama sebut. Jauh ya buah. Tidak ada dusta di antara kita. Waktu kita taruh, iyo lah itu nama sebut. Alhamdulillah. Pak, kalau di tempat lain kita taruh ajaran-ajaran kita punya. Kalau kita taruh astagfirullahaladzim, pesan terakhir untuk kita semua. Tutup komputernya dulu. Pesan terakhir untuk kita semua, jangan bangga dengan kulit yang kuning langsat. Kulit terakhirmu adalah tanah liat. Jangan bangga dengan roda kendaraan yang beroda 4. Kendaraan terakhirmu adalah usung-usungan. Jangan bangga dengan rumah
Baju terakhirmu adalah kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.